Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan proses pembelajaran PAI interaktif dan budi pekerti SMKN 1 Cibatu bersama Haji Edi Kusnadi SAG. Proses pembelajaran pada pertemuan sekarang yaitu berkaitan dengan pengantar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bagi seluruh tingkatan, baik itu tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat 3 yang sering kita kenal dengan kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Anak-anakku yang Bapak banggakan, SMKN 1 Cibatu untuk yang berhubungan dengan 5 aspek utama dalam pendidikan agama Islam seperti berikut. 5 aspek utama terpenting dalam proses pendidikan agama Islam tingkat SMK, tingkat 10, tingkat 11, tingkat 12, ada 5 unsur utama. Pertama, yaitu berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Kedua, itu keimanan atau akidah atau ilmu alam. Yang ketiga, berkaitan dengan fikih. Bagaimana kita tata cara beribadah. Yang keempat, akhlak, baik itu akhlak mahmudah ataupun akhlak majmumah. Dan yang kelima, aspek dari sejarah ataupun tarikh. Kita akan memahami secara keseluruhan. Untuk kelas 10 kita akan membahas materi paling utama di kelas 10 pada semester 1, yaitu yang pertama, materi utama yaitu mujahadatun nafas atau pengendalian diri yang termaktub dalam surat Al-Anfal ayat 72. Begitu juga dengan sifat husnudzon, prasangka baik, sebagaimana Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan yang ketiganya yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Dilanjut untuk kelas 10 semester 1 itu bab kedua berkaitan dengan insya Allah meladani sifat Allah melalui Asmaul Husna dalam kehidupan. Kita sudah tahu apa itu Asmaul Husna. Asma itu adalah nama, husna yang baik. Nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Bab ketiga itu akan dibahas tentang bagaimana kita itu senangnya menuntut ilmu dan mengamalkannya. Jadi kita menuntut ilmu kewajiban, setelah tahu, paham, wajib diamalkan. Ini ya. Dan bab keempat itu berkaitan dengan sikap jujur dalam kehidupan. Kita dituntut untuk berbuat jujur dalam kehidupan. Bab kelima kelas 10 semester 1 ini adalah berpedoman pada sumber hukum Islam. Apa itu sumber hukum Islam? Kita akan gali secara luas, baik itu Al-Quran, hadis, ijma, ataupun kiasnya ya. Yang keenam, ibadah haji dan umroh. Materi kelas 10 semester 1 yaitu ibadah haji dan umroh. Yang tujuannya apa? Memperkokoh persatuan dan kesatuan umat Islam. Dan yang ketujuh, yaitu meneladani dakwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Yang mana dakwah yang paling utama yaitu adalah dakwah di Mekah, ya, di Mekah. Dilanjut nanti kelas 10 semester 2 bahwasannya materi utama di bab ke-1 itu menjaga kehormatan diri, yaitu dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Yang kedua yaitu bab iman kita kepada para malaikat yang dimanifestasikan pada materi selalu bersama malaikat dalam keseharian. Nah, bagaimana kita akan menghadirkan malaikat dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan kupas tuntas, ya. Yang ketiga, hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Bagaimana sih berbusana muslim? Sebagaimana para umat-umat terdahulu, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita berbusana muslim, ya. Yang keempat, yaitu materi zakat untuk kesejahteraan umat. Dilanjut nanti berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Kita akan mengenal wakaf, hibah, dan hadiah nanti. Nah, di materi ini, ya, pengelolaan wakaf untuk kemaslahatan umat itu masih dalam rangkaian nanti kelas 10 di semester 2. Dan yang ke-6 yaitu meneladani dakwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di mana? Yaitu ketika di Madinah. Nah, kita akan mengguar habis. Kita akan mendalami bagaimana faktor yang mempengaruhi dakwah Nabi kita itu di Madinah mencapai kesuksesan. Nah, di sini kita akan memahaminya. Jadi ada beberapa bab khusus untuk kelas 10 baik di semester 1 maupun semester 2 yang tadi Bapak ungkapkan.